Halo, saya Hendra Gunawan akan membahas tentang deret Fourier klasik awal dari materi kuliah analisis Fourier. Saya sudah menjelaskan sebelumnya mengapa kita memerlukan deret Fourier. Nah, pertanyaannya kemudian kapankah kita dapat menguraikan F sebagai deret trigonometri ini? Untuk kemudahan kita akan menggunakan rumus Euler untuk E pangkat I theta yang sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, dengan menggunakan rumus ini, maka pertanyaan di atas menjadi kapankah kita dapat menyatakan F sebagai deret ini dengan N mengambil nilai semua bilangan bulat. Jadi pertanyaannya bagaimana kita dapat menentukan Cn. Bila kita dapat memperoleh Cn, nantinya kita dapat memperoleh A0 sama dengan 2C0, kemudian An sama dengan Cn tambah C min N untuk N bilangan asli, dan Bn sama dengan, Anda bisa menghitung di sini I kali Cn dikurangi C min N, juga N bilangan asli. Oke, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita cari terlebih dahulu syarat perlunya. Kita cari syarat perlu, yaitu mencari berapa nilai Cn yang memenuhi persamaan tadi, ya, sebutlah persamaannya persamaan bintang ini, persamaan bintangnya. Nah, untuk itu kita kalikan kedua ruas bintang dengan E pangkat min I k theta, dan hasilnya kita integralkan pada interval min pi pi. Jadi kita peroleh F theta min I k theta di ruas kiri, dan di ruas kanan kita peroleh Cn E pangkat I. Nah, kita satukan pangkatnya jadi N min K theta. Ini yang kemudian kita integralkan dari min pi sampai pi. Saya tuliskan di sini. Jadi variabelnya theta, dan di ruas kanan dengan asumsi kekonvergenan dan lain-lain, kita punyai sigma integral dari min pi sampai pi. C-nya bisa keluar terlebih dahulu, ya, karena mengintegralkan terhadap theta di sini jadi E pangkat I N min K theta di theta. Jadi persoalannya kita harus menghitung bentuk integral ini. Nah, untuk N tidak sama dengan K, integral E pangkat I N min K theta d theta ini sama dengan 1 per I N min K E pangkat I N min K theta dengan batas dari min pi sampai pi. Nah, karena E pangkat I theta itu periodik dengan periode 2pi, maka nilai E pangkat I kelipatan theta di pi dan di min pi itu sama. Jadi kalau dihitung ini akan sama dengan 0, ya, karena kita mengurangkan bilangan dari suatu bilangan yang sama, begitu. Nah, tapi ada satu nilai N, yaitu N sama dengan K, yang
memberikan nilai tan 0. Jadi untuk N sama dengan K, E pangkat I N min K theta ini sama dengan 1, sehingga integralnya menjadi integral d theta, dan itu sama dengan 2pi. Oke. Jadi satu-satunya suku yang bertahan pada perhitungan tadi adalah suku ke K, dan dalam hal itu kita peroleh integral min pi sampai pi f theta E min I K theta d theta yang ada pada persamaan itu sama dengan 2pi ck, ya. Jadi ingat, suku-suku pada deret di ruas kanan itu sama dengan 0 kecuali untuk N sama dengan K. Nah, dengan menamai ulang K dengan N, kita peroleh Cn sama dengan 1/2pi integral min pi sampai pi f theta E min I N theta d theta. Dan ini berlaku untuk semua N bilangan bulat. Nah, dari sini kita peroleh khususnya C0 sama dengan 1/2pi integral f theta d theta, dan kita ingat A0 itu 2C0, jadi ini sama dengan 1/pi integral min pi sampai dengan pi f theta d theta, dan kemudian An untuk N bilangan asli, An sama dengan Cn tambah C min N, ini akan sama dengan 1/pi integral min pi sampai dengan pi f theta cos n theta d theta, dan Bn sama dengan I kali Cn dikurangi C min N, ini sama dengan 1/pi integral min pi sampai dengan pi f theta sin n theta d theta. Oke. Sekarang jelas kenapa kita menuliskan koefisien konstantanya itu A0/2, ya. Jadi rumus untuk A0 di sini sebetulnya bisa ikut dengan rumus AN untuk N bilangan asli. Jadi kalau kita substitusikan N sama 0 di sini sebetulnya kita dapatkan A0 di atas. Nah, khusus tentang suku konstanta C0 atau A0/2 yang dalam hal ini sama dengan 1/2pi kali integral f pada min pp, itu tidak lain merupakan nilai rata-rata f pada interval min pi, pi. Oke, saya berhenti dulu di sini, dan selanjutnya kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai deret Fourier klasik ini dalam video berikutnya.